Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil analisis kami mengenai strategi pemasaran mie gacuan, khususnya pada cabang Kilo Balikpapan. Mari kita bedah mengapa penelitian ini menjadi sangat relevan. Mie gacuan cabang Kilo Bali bukan sekedar tempat makan biasa, melainkan pemain kunci kuliner di Balikpapan Utara. Berlokasi sangat strategis di koridor utama Jalan Soekarno-Hatta yang merupakan jalur lintas kota menuju Samarinda. Gerai ini mampu sukses menjadi titik kumpul utama generasi muda. Kekuatan mereka terletak pada 3 pilar pemasaran modern. Pertama, strategi STP yang pastikan diri sebagai pelopor mie pedas murah. Kedua, boran pemasaran yang sangat adaptif dengan kantong konsumen lokal. Dan ketiga, pemanfaatan pemasaran digital yang mampu menciptakan viralitas secara konsisten. Namun, di balik kesuksesan tersebut, muncul pertanyaan besar yang menjadi rumusan masalah kami. Bagaimana praktik boran pemasaran dan STP diimplementasikan secara nyata di lapangan, dan apa tantangan utama dalam mempertahankan pangsa pasar di tengah keluhan antrean panjang? Tujuan penelitian kami adalah untuk memetakan mekanisme riset pasar, menelah efektivitas strategi STP, serta mengevaluasi bagaimana eksekusi boran pemasaran dapat mendongkrak performa operasional secara berkelanjutan. Penelitian ini dapat membawa manfaat yang luas secara teoritis. Kami berharap ini menjadi referensi akademik yang perkaya ilmu manajemen pemasaran. Secara praktis ini bagi pelaku usaha, penelitian ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Bagi mahasiswa, ini adalah sarana belajar analisis masalah real. Sedangkan bagi pemerintah dan masyarakat, hasil ini dapat menjadi rujukan kebijakan ekonomi kreatif serta edukasi konsumen dalam memahami faktor yang memengaruhi keputusan pembelian mereka. Perusahaan skala menengah hingga besar memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk dapat bersaing di tengah persaingan yang semakin ketat, perusahaan memerlukan strategi pemasaran yang efektif dan adaptif. Menurut Kotler dan Keller, strategi pemasaran berfungsi untuk menciptakan nilai bagi pelanggan sekaligus membangun hubungan jangka panjang yang menguntungkan. Salah satu contoh perusahaan yang menerapkan strategi pemasaran dengan baik adalah Mie Gacuan. Mie Gacuan dikenal dengan konsep restoran mie pedas yang menawarkan harga terjangkau, berbagai tingkat kepedasan, serta nama menu yang unik. Selain itu, pemanfaatan media sosial dan pemasaran digital juga membantu meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness sehingga bisnis dapat berkembang dengan cepat. Selanjutnya, pada konsep pendidikan pemasaran, Kotler dan Keller mendefinisikannya sebagai seni dan ilmu dalam memilih pasar sasaran, mendapatkan pelanggan, mempertahankan pelanggan, dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan melalui penciptaan nilai yang unggul. Penerapannya dalam bisnis dapat dilakukan dengan 3 cara utama. Yang pertama, memahami pelanggan dengan membedakan kebutuhan, keinginan, dan permintaan mereka. Yang kedua, menciptakan nilai melalui produk, harga, distribusi, dan promosi yang sesuai. Yang ketiga, membangun hubungan jangka panjang melalui relationship marketing sehingga pelanggan tetap loyal. Kemudian terdapat konsep Customer Relationship Management atau CRM. CRM digunakan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan agar perusahaan dapat memaksimalkan Customer Lifetime Value atau nilai pelanggan dalam jangka panjang. Hal ini penting karena biaya untuk mendapatkan pelanggan baru jauh lebih besar dibandingkan mempertahankan pelanggan lama. Selain itu, perusahaan juga perlu memahami perilaku konsumen. Keputusan pembelian dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya, sosial, dan psikologis. Secara umum, terdapat 5 tahap dalam proses pembelian, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian, yang menentukan tingkat kepuasan pelanggan. Berikutnya adalah konsep segmentasi, targeting, dan positioning atau STP. Segmentasi dilakukan dengan membagi pasar berdasarkan karakteristik tertentu, seperti geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Setelah itu, perusahaan menentukan target pasar yang paling potensial. Kemudian dilakukan positioning, yaitu membangun citra atau keunikan produk di benak konsumen agar berbeda dari pesaing. Dalam kasus Mie Gacuan, target utamanya adalah kalangan muda seperti pelajar dan mahasiswa. Positioning yang dibangun adalah restoran mie pedas dengan harga terjangkau. Selanjutnya, terdapat konsep marketing 4P dan 7P yang terdiri dari produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Terakhir, terdapat konsep riset pemasaran sederhana. Riset dapat dilakukan melalui survei, observasi, focus group discussion, maupun riset etnografi untuk memahami perilaku konsumen. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan intelijen pemasaran dengan memantau kondisi pasar dan aktivitas pesaing. Tujuannya adalah mengidentifikasi kendala pemasaran serta menemukan peluang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain riset, perusahaan juga perlu memperhatikan ekuitas merek. Ekuitas merek merupakan nilai tambah yang dimiliki suatu merek berdasarkan persepsi dan pengalaman konsumen. Semakin positif persepsi konsumen terhadap merek, maka semakin kuat pula posisi merek tersebut di pasar. PT Pestapora Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang food dan beverage dan didirikan pada tahun 2016 oleh Anton Kurniawan.
Melalui merek mie gacoan, perusahaan menawarkan produk utama berupa mie pedas, dimsum, dan berbagai minuman dengan harga yang terjangkau. Target pasarnya sangat luas, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Penjualan dilakukan melalui dine-in, take away, dan delivery dengan dukungan promosi yang aktif di media sosial. Dari sisi sejarah dan perkembangan usaha, PT Pesta Pora Abadi berhasil berkembang pesat hingga memiliki lebih dari 100 outlet di Indonesia. Untuk wilayah Balikpapan, cabang pertama dibuka pada tahun 2024 dan menjadi cabang pertama mie gacoan di Kalimantan Timur. Selanjutnya, pada Juni 2025 dibuka cabang baru di Jalan Soekarno-Hatta kilometer 6,5 untuk menjangkau konsumen di wilayah Balikpapan Utara. Dalam kegiatan pemasarannya, mie gacoan menerapkan strategi cost leadership, yaitu menawarkan harga yang kompetitif sekitar 10.000 hingga 15.000 per porsi. Selain itu, perusahaan memanfaatkan pemasaran digital melalui media sosial dan promosi dari mulut ke mulut. Khusus cabang kilometer 6,5, promosi juga dilakukan melalui kegiatan di sekolah-sekolah dan kunjungan ke perusahaan untuk menawarkan layanan big order. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa sebagian besar keputusan terkait produk, price, dan promotion ditentukan langsung oleh head office. Cabang berfokus menjalankan standar yang ditetapkan pusat, sementara strategi pemasaran lokal dilakukan untuk mendukung peningkatan penjualan dan memperluas jangkauan pelanggan. Mie gacoan adalah mie pedas nomor 1 di Indonesia yang dimana mereka beroperasi di sektor food and beverage dengan produk utama mie pedas dan dimsum. Gacoan menawarkan harga yang sangat kompetitif antara 10.000 hingga 15.000. Di mana keputusan pembelian konsumen didorong oleh kombinasi harga yang ekonomis, cita rasa yang khas, dan popularitas merek yang viral. Dari sisi perilaku, pelanggan sangat fleksibel dalam bertransaksi serta aktif menggunakan layanan pesan antar online. Meskipun mereka masih menghadapi kendala antrean panjang pada jam sibuk. Melalui strategi STP, gacoan melakukan segmentasi pasar yang luas tanpa batasan sosial dengan target utama milenial dan Gen Z, serta memposisikan diri secara kuat sebagai market leader di benak konsumen. Keberhasilan ini didukung penuh oleh bauran pemasaran 4P yang solid, mulai dari kontrol kualitas produk yang terpusat, pemilihan lokasi strategis dengan aksesibilitas tinggi seperti di kilometer 6,5 Balikpapan, promosi masif via media sosial, hingga desain outlet modern yang luas untuk menciptakan fun dining experience. Izin masuk, selanjutnya kita menganalisis pesaing. Pesaing yang kita temukan itu berupa Helmi yang menawarkan produk serupa berupa mie pedas, namun mie gacoan masih memiliki keunggulan yang kuat. Pertama, dari sisi cost leadership atau efisiensi biaya, sehingga mampu menawarkan harga yang sulit ditandingi oleh pesaing lokal. Kedua, dari sisi brand equity, yaitu kekuatan merek mie gacoan yang sudah dikenal luas dan memiliki reputasi yang baik di masyarakat. Selanjutnya ditemukan dua permasalahan utama dalam aspek pemasaran dan operasional. Permasalahan pertama adalah antrean pelanggan yang terlalu panjang pada jam sibuk. Hal ini menimbulkan keluhan pelanggan karena mengurangi kenyamanan saat berkunjung. Permasalahan kedua adalah keterbatasan otonomi cabang dalam melakukan inovasi. Seluruh kebijakan terkait produk, harga, dan promosi ditentukan oleh kantor pusat. Akibatnya cabang memiliki ruang gerak yang terbatas untuk membuat promosi kreatif yang sesuai dengan kondisi dan tren lokal di Balikpapan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi strategi pemasaran yang kami tawarkan. Pertama, untuk mengurangi antrean pelanggan, disarankan melakukan optimalisasi sistem antrean dan pemisahan jalur pesanan. Jalur antrean dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pelanggan drive-in, takeaway, dan driver ojek online. Selain itu, layanan dapat digitalisasi melalui penggunaan self-ordering kios atau pemasaran penggunaan QR code. Dengan cara ini, proses transaksi menjadi lebih cepat dan waktu tunggu pelanggan dapat berkurang. Kedua, untuk mengatasi keterbatasan inovasi cabang, dapat diterapkan strategi lokal area marketing. Cabang dapat mengusulkan promosi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Balikpapan kepada kantor pusat. Selain itu, kerjasama dengan komunitas lokal juga agar merek mie gacoan semakin dekat dengan konsumennya.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mie gacuan berhasil menerapkan bauran pemasaran yang efektif melalui kombinasi produk yang menarik, harga yang terjangkau, serta lokasi yang strategis. Perusahaan juga berhasil memposisikan diri sebagai restoran mie pedas dengan harga ekonomis yang banyak diminati oleh pelajar dan mahasiswa. Namun demikian, sistem manajemen yang terpusat memberikan tantangan tersendiri karena membatasi fleksibilitas cabang dalam melakukan promosi dan inovasi lokal. Sebagai saran, mie gacuan dapat menerapkan kitchen display system yang terintegrasi dengan sistem antrean digital, menyediakan area tunggu khusus bagi pelanggan, takeaway dan driver ojek online, serta meningkatkan fasilitas kenyamanan di area tunggu. Selain itu, strategi pemesanan jemput bola seperti kerjasama dengan sekolah, kampus, maupun perusahaan lokal dapat menjadi langkah yang efektif untuk memperluas pasar. Sekian, terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.